Dimulai. Got it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang fokus yang mengikuti ini adalah diprakarsai oleh Masjid Nurul Islam Ulak Karang Padang. Ini adalah kelanjutan sebelum COVID ya. Jadi sebelum COVID di Masjid Ulak Karang itu Nurul Islam Jalan Kelapa Gading itu sudah lama kajian-kajian tafsir Al-Quran. Malah banyak sudah yang menunggu di sedang sudah kalau di alam kubur itu kan namanya menunggu. Ya, menunggu ya. Alam barzah. Ya, di alam barzah. Ya, alam barzah itu adalah kalau ibaratnya naik haji itu sudah menunggu. Sudah kalau berniat ya. Miqat gitu ya. Kalau miqat kan ada di Lamlam, ada dari Tan'im, ada ya. Jadi malah teman-teman ada yang sudah sedang miqat. Orang di alam barzah itu miqat menunggu hari akhirat yang mulai perjalanan. Nah, sekarang kita lanjutkan masih kemarin kan dimulai dari ya ayuhan nas budu. Sebenarnya itu awal dari sifatnya umum tapi untuk menguatkan yang nomor kelompok pertama. Kan 3 kelompok dalam surah Al-Baqarah. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang 5 ayat itu berarti sekarang diulang lagi ya ayuhan nas, khusus bagi orang yang kelompok pertama itu untuk lebih menguatkan. Bagi kelompok innal ladzina kafaru dan bagi kelompok aminan nasi mayaqulu, ya harapannya supaya betul-betul menjadi hamba Allah. Paham tuh ya? Awal langsung memahami kaji lah ya. Kan 3 kelompok. Kelompok pertama disebutkan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kan 5 ayat. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apalagi wa yuqimunas shalah. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila. Terus wa bil akhiratihum yuqinun. 5. Kalau dihubungkan munasabah ya. Ini yang kajiannya hubungan kaitannya dengan mulai ya ayuhan nasu budu rabbakum, hai manusia hambakanlah dirimu. Bagi kelompok yang pertama ini menambah lebih mantap bagi awak tuh. Sehingga yu'minuna bil ghaibnya lebih bagus. Terus pokoknya 5. Bagi yang innal ladzina kafaru dan satu lagi wa minan nasi mayaqulu sampai ayat berapa kemarin? Sampai ayat 20 ya. Itu harapannya supaya menghambakan diri kepada Allah. Itu harapan. Ya. Nah, sekarang masih lanjutan dari ya ayuhan nas budu. Berarti anak kalimat. Ya, ini kan di ayat sebelumnya. Ya, sebentar. Ini kan allazi ini menjelaskan supaya ini ya ayuhan nas budu. Ya ayuhan nas budu kan budu rabbakum. Ini diterangkan kenapa bisa manusia itu disuruh menghambakan diri hanya kepada Allah. Ini anak kalimatnya.
Allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Terus satu lagi ini. Ini yang kita pelajari pagi ini. Allazi. Saya paham tuh ya. Maksudnya supaya bertambah penghambaan diri kita, bertambah mantap. Pertama kita dijadikannya. Dari unsur kejadian itu pun sudah terasa. Cuma ini yang sering menjadi bias. Kalau awaklah jadi orang, kalau sudah jadi manusia, kadang-kadang lupa. Yang ingat adalah maksudnya lupa ya. Kalau dalam surah apa itu kan disebutkan surat Iqra mungkin ya. Ar-ra'ahu staghna. Dia memandang sudah tidak perlu lagi bersandar kepada Allah. Itu. Nah, yang kedua ini adalah allazi ja'ala. Kalau yang pertama ini kan allazi khalaqa. Gitu ya. Ini. Ya, allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Artinya waktu Allah menjelaskan Dia yang telah menjadikan kamu pertalian nutfah, begitu juga orang sebelum kamu. Jadi nggak ada orang yang jadi kebetulan begitu saja. Dengan bahasa ini terpukullah jiwa kita menjadi hamba. Gitu. Itu maka disebutkan di sini budu rabbakum. Jadi soal kejadian kita ini, ya kita hanya memang belajarlah mengenai kejadian. Ada ilmu kesehatan, ada ilmu macam-macam lah. Tapi jangan lupa, baru di sini lagi ditambah. Ini yang kedua, allazi ja'ala lakumul arda. Coba kita baca dulu sama-sama. Bertaus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Lalu disambung terus banyak firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a. Terus apa lagi? Di bawahnya fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Terus fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi ini yang merah sama kuning ini ayat. Kalau yang satu lagi ini apa? Pendapat ya, maksud keterangan. Sekarang coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah peserta Zoom dan kelompok yang terkumpul di Masjid Nurul Islam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana tanggapan kita soal ini? Kalau yang pertama kan kejadian awak. Coba siapa yang selalu teringat sadar dia tentang kejadian dirinya, lahir batin. Mapa bet ko konco ambonan ba diskusi ko. Lai takana tarih basawa dan dijadikan dari Tuhan Allah. Indah, kadang-kadang lupa. Iya tuh samo tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu yang namanya selalu kontak. Jadi kalau selalu kontak, biarpun lalok malam tersinta, nantakana dia awak itu sekali. Nantakana basawa dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Itulah santiang orang. Tapi kalau nantakana, akulah nalailan, itulah mulai ghaflah. Tapi kalau dia teringat terus, sadar dia bahwa dia dalam kuasa Allah, malam-malamnya Allah, siang-siangnya Allah. Allah tidak berbentuk suatu apapun, cuma dia adalah menguasai seluruhnya, tidak membutuhkan tempat di atas, enggak kena di bawah. Pokoknya istilah di atas, di bawah, sana enggak ada. Kalau kita alam pakai itu. Kalaulah sadarnya seperti itu, namanya zikirnya sudah zikir gaib namanya itu. Nah, ya itu mangko
Ini allazi ja'ala lakum. Ini membuat kita supaya jadi orang zakir. Nah, itu soal kejadian. Ini yang kedua nih. Allazi, apa arti allazi? Yang. Orang-orang Yang. Nah, jadi orang yang boleh. Ini kan anak kalimat. Iya. Menyuruh kita supaya sembahlah Allah. Atau abdikalah, hambakalah dirimu kepada Allah. Yang telah menjadikan kamu. Satu. Ini yang keduanya. Yang telah ja'ala artinya menjadikan. Ada yang menjadikan itu siapa? Allah. Ada dia di sini. Itu yang fa'ilnya. Yang menjadikan dianya Allah bagi kamu, untukmu, bumi. Menjadikan Allah bagi kamu, sudah diuntukkan bagi kamu bumi. Bumi itu sebagai apa? Tempat, sebagai piras. Kalau supaya murah orang nangkap, seperti tempat tinggal atau hamparan, seperti tikar yang dibentangkan. Ini basit. Bisata. Bisata ini artinya sama basata, terhampar luas. Gitu. Coba Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sama-sama kita sadari tadi yang saya tanyakan. Lai sadar awak tahu bahwa awak diciptakan Allah. Kecik Pak Bet tadi sama-sama mungkin awak sekali-sekali akui salah. Nah, itu nalun kontak itu bermohon awak ke Allah supaya ada rasa tarui. Cuma kau kaji-kaji awak orang Minangkabau kurang gaya-gaya, bukan banyak yang ngaji semua gaya-gaya kok. Keciknya tumangko awak mempertajam raso. Nyo raso tu nempel. Nyo karo raso ndak ada lah ya, itulah kacau. Ya, itu mangko dipertajam raso. Ada raso itu sekurang-kurangnya sekali 5 minit, itulah santiang orang. Dalam jarak-jarak 5 minit sadarnya kepada Allah. Banyak orang lain sembahyang tiap waktu taruh, tapi ke Allah kurang sadarnya. Jadi kajiannya ya paling-paling pokoknya ambon tidak mengerjakan yang salah, sekadar begitu. Ikut ndak lah dia teh itu lain. Kalau ndak tekanannya Tuhan Allah lain, lah salah rasa dirinya. Kalau orang kelas bawah, kalau mengerjakan salah baru tekanannya kesalahan. Jadi begitu bertingkik-tingkik. Jadi makin tinggi makam sampai kedudukan rohani seseorang, makin halus perasaannya. Itu yang diharapkan jadi warga negara. Jadilah kalau harus halus perasaan sadonya, kalau sana awak ini. Bekut dibawa sampai ke akhirat. Kalau perasaan kasa-kasa sadonya, menderitalah. Itulah yang dibawa ke akhirat besok. Lai paham tuh bahwa Bapak, Ibu-ibu. Ya, nyo bahasanya agak tinggi sedikit ya, agak tinggi sedikit. Maka dibuatlah umpamu masuk surga itu dibuka permadaninya tabanya. Dek pangana orang ke permadani itu nana lampu itu ya sebenarnya ada permadani. Nana ada kebaikan jiwa itu nan seperti lebih hebat dari permadani. Ya jadi kalau untuk teraga masuk surga, dari dunia aku lah bisa dirasakan tuh. Kalau pangana beres, nerakonya tuh. Kalau pangana rancak, itulah persekut seluruh. Batu Pak Tommy batu. Ya, ibu-ibu, ya jadi mulai berpikir-pikir. Oh, masuk surga tuh dia misalnya gadi-gadi rancak-rancak sebaya-sebaya. Beko lah nenek-nenek di sini. Caranya itu. Ya, jadi mulai sekolah-sekolah awak di dia mulai. Makanya mayuridullah khairan, kan Rasulullah mengejaan itu. Mayuridullah khairan itu hadis ya. Orang yang dikehendaki Allah orangnya menjadi baik. Bagaimana? Yufaqihu fiddin. Diberi paham. Paham kok bukan hafal dia. Paham tentang ajaran Islam. Kalau paham, dia dari hafal tuh, tentu mengerti dulu, baru paham. Jadi itu mangko kembali kita sini, dijadikannya bagi kamu bumi, tempat
hamparan atau bisata. Karena itu waktu kita berjalan, apakah jalan kaki atau di atas kendaraan, terasu di datih bumi yonde gadang nikmat. Lah dijadikannya, sudah jadikannya ada pula bumi. Jadi bagaimana? Ya bumi, ya olahlah bumi itu. Tapi ya jangan salah-salah ya. Terus di sini apa bacaannya lagi? Di sini kan allazi ja'ala lakumul arda. Kenapa arda barisnya? Kok kaji bahasa sedikit. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Arti maf'ul bih itu pelengkap penderita. Maksudnya kena pekerjaan ja'alakum. Ya. Kan yang mana menjadikan dianya Allah bagi kamu apa yang dijadikannya? Bumi. Ini menjadi halnya. Bagaimana bumi itu? Keadaannya, keberadaannya sebagai hamparan, sebagai tikar. Kan begitu ya? Jadi lihatlah bumi ko, kendalikanlah, rancak, olahlah. Itulah lah rancak itu. Asal jangan diambil bumi orang. Jangan. Pokoknya kalau lah sadar awak ke Allah, tidak lagi istilahnya yang bodoh makanan orang pintar, yang tidur makanan orang yang terbangun. Ya dek bodohnya lun bisa olah bumi rancak-rancak, jangan ditipu-tipu dulu ya. Terus ini lagi, kenapa dibaca was-samaa? Was-samaa atau was-samai? Musama'ah. Siapa dapat kenapa dibaca was-samaa ini? Karena diatapkan kepada arda. Karena diatapkan kepada arda. Andai kata, berandai ya, andai kata tidak ada was, ini coba diulang. Bagaimana cara mengulang? Allazi ja'ala lakum sama'a. Terus? Firasya. Bina'a. Kalau tidak ada di sini wa-nya kan berarti diulang ini. Coba yang pertama apa kalimatnya? Ayat. Allazi ja'ala lakum firasya. Satu. Yang kedua? Allazi ja'ala lakum sama'a bina'a. Jadi ini enggak dipakai lagi. Arda ini enggak, ini ya. Ini yang pertama kan begini. Yang pertama dipakai dulu allazi ja'ala lakumul arda firasa. Terus di sini allazi ja'ala lakumus sama'a ya. Allazi ja'ala lakumus sama'a bina'a. Jangan dipakai arda ini lagi. Kan itu dia. Yang mana dia yang telah membuat dia bagi kamu bumi sebagai tikar atau hamparan. Kita tempat tinggal, membangun toko, membuat ladang, duduk itu sederhana artinya itu. Ya. Terus yang juga dia telah membuat bagi kamu langit seperti atap, bina seperti tertutup begini. Nah, itu makanya sakfan. Sakfan ini atap ini, sakfan, marfu'an yang di atas. Jadi atap yang di atas, jadi seolah-olah terlengkung ya. Berapa hebatnya itu. Kejadian Nawaksa, kejadian badan Nawaksa, kejadian Nawaksa lah unik. Kini diberi pula fasilitas. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perasaan, bahas kembali ya, rasul itu dipakai tarwih. Ambo yakin ambo dan rasul itu jarang kadang-kadang nantakana. Misalnya orang sedang manggale, sedang karjo kantua, sedang dinas, takana andaknya. Langit tidak ada takana, bumi tidak ada takana, dirinya tidak ada takana, anda apa bet? Ya. Nantakana apanya? Ya galih kepala bo. Ya galih pelabo anang kadape itu nantakana. Paling-paling kalau terjadi gampo baru takana lo balik. Astagfirullah, ilah illallah. Jadi itu mangkado ibaratnya manusia itu sungguh zaluman zahula ya zalim jahil na'udzubillah. Awak dah tuduh-tuduh orang ya, tuduh-tuduh orang berkata cakap lo. Ya. Jadi begitulah ya. Jadi di sini ini diulang bina ai
Sakfa ini arti atap, marfu'an yang ditinggikan. Nah, di sini diibaratkan daripada dengan bina. Maksudnya diungkapkan dari istilahnya pakai binaan. Bina ini. Kenapa pakai bina dia? Li ahkamihi. Karena begitu menurut hukum. Ya, hukumnya begitu. Jadi seolah-olah kita tinggal begitu bagus. Dijadikan kita, sudah itu ada pula fasilitas, ada bumi tempat tinggal, kemudian ada langit seperti atap. Berapa hebatnya ya. Kuatlah, datanglah perasaan. Coba sama-sama kita pikir-pikirkan, coba kita lihat-lihat saja. Kira-kira yang jenis makhluk yang bisa melihat-lihat atau merasa-rasakan, mentadabur atau memikir-mikirkan itu bangsa kuda atau bangsa orang? Kata orang. Itu. Cuma itu kurang munculnya. Aturannya teringat itu terus. Ya, sadar kita terus. Kalau sudah sadar, berarti berpengaruh kepada sikap. Kalau sudah berpengaruh, berarti penuhlah kehidupan kita berkasih sayang. Ini yang dikhawatirkan oleh malaikat waktu menjadikan bangsa Adam ini jadi khalifah. Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Engkau buatkah nanti orang berbuat kebinasaan dan menumpahkan darah? Tak bayang, karena sudah diceritakan bahwa model seperti kita ini dulu sudah ada sebelumnya. Kerjanya berkelahi terus. Ya, berkelahi, merebut macam-macam. Sama seperti sekarang. Ya, untuk mencari kepiang bermacam cara. Ya memang pengaruh nafsuku macam-macam. Bermacam cara di orang supaya dapat pitih ya. Pitihnya. Yang sebenarnya karena pitih itu energi. Yang sama energi itu kan apa yang sebenarnya energi, yang tenaga. Misalnya yang jelas-jelas, yang tenaga yang jelas-jelas apa misalnya? Yang bisa menggerakkan satu kekuatan. Misalnya minyak, apa lagi? Air. Nanti lama-lama orang ya juga tenaga buruh kan tenaga juga, tenaga yang kita makan. Jadi yang dimakan nasi segalanya. Lama-lama disimpulkanlah menjadi alat pembayar, dibuatlah duit, dibuatlah emas. Itu yang berpikir orang sekarang, bagaimana supaya dapat duit, bagaimana supaya dapat sehingga lupa bahwa nikmat Allah yang besar, enggak bersyukur lagi. Disitulah terjadi apa? Peperangan. Terjadilah perkelahian, bunuh-membunuh. Kalau sekarang kita lihat ya banyak, ya mungkin karena sudah dipiralkan ya, murah menangkapnya, ada yang dimutilasi, ada yang begitu, macam-macam. Memang bertemu, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Tapi kalau bagi yang ada rasa, misalnya allazi khalaqakum, terus allazi ja'ala lakumul arda firas, dia bekerja bagusnya. Tapi jangan takut ya, bagaimanapun perangai manusia di muka bumi, ada kesimpulan diberikan oleh Allah. Apa kesimpulannya? Setiap orang yang baik tetap baik. Setiap orang baik tetap mendapat balasan. Itu makanya Allah menyediakan kehidupan sebenarnya itu akhirat. Jadi nak perlu cameh dong. Ibaratnya dicancang orang, kalau awak elok ya kesarugo juga. Nan cilakunya beko nanda elok. Ingat kisah apa? Habil dan Kabil. Ya. Apa kata siapa? Apa kata si Habil? Coba kau gerakkan tanganmu, aku tidak akan membalas. Itu. Jadi itu kesimpulan. Jadi dimanapun di dunia ini sudah dikasih Allah, jangan takut. Itu makanya kalau akidah sudah, keyakinan kepada Allah sudah baik-baik, nggak perlu takut-takut. Kemanapun pergi, nggak takut-takut lagi.
Pokoknya awak jadi orang elok. Panjangnya umur kan tak elok apa gunung. Memenuhi sepsi tank saja. Ya, pendeknya umur kalau elok. Kan sudah disebutkan. Khairun nas man tala umruhu. Manusia yang bagus itu adalah selama hidupnya baik. Membuat baik itu apa caranya? Kalau dihubungkan dengan ayat kita ini. Siapa dapat? Apa usaha kita membuat baik kalau kita hubungkan dengan ayat yang kita baca ini? Sadar selalu kepada Allah. Ya, pertajamlah rasul. Gitu ya. Pertajam rasul ya. Baik, mudah-mudahan saya, bapak-bapak, ibu-ibu makin hari makin tajam rasul ya. Amin. So, pareso. Terus kita teruskan. Ini lagi apa bacanya? Wa anzala minas sama'i. Minas sama'i ma'a. Coba Ibu Sabrina, kenapa ma'an ini dibaca? Wa'an. Ya kok ma'in aja salah. Kok ma'un, guys? Ma'an. Sama'i ma'an. Sebagai apa tuh? Ya, sebagai apa dalam kalimat? Ini dulu kan kata kerja. Ini anzala kata kerja. Ya. Fa'ilnya ada tersembunyi. Ada balik kepada huwa. Turab minas sama keterangan jamak majrur. Lalu ma'an jadi apa kira-kira? Masjid ibu-ibu, ibu Didi lah ya, ibu Didi. Enggak. Oh, enggak. Coba apa Nopal? Kenapa ma'an? Maf'ul. Menjadi maf'ul. Maf'ul itu artinya yang kena pekerjaan, yang dianzalkan. Jadi yang menurunkan dianya Allah dari langit. Dari langit dulu Sabui. Dari langit, apa yang diturunkan Allah dari langit akan air. Itu mangko ma. Oh iya Pak, lupa tadi Pak. Objek ya Pak. Objek betul objek. Objek ya. Menurunkan Allah. Menurunkan dianya Allah dari langit, apa yang diturunkannya akan air. Coba sudah dibuat bumi, langit sebagai atap, seolah-olah seperti atap. Terus ada pula hujan. Barakah hebatnya. Hebat mana. Tapi kalau kucing tua nak tekanannya tu hanya duduk manuang saja. Nan takana tu orang. Kalau orang ayo mana. Di hari hujannya barakah hebat. Hari panen, hari hujan dia ikut berangin dan di sana oleh. Cuma nan takana orang tagaduh kerjanya hujan panjang saja. Itu. Jadi keteragaknya dia suka-suka dia. Jadi turun hujan. Terasa ya. Terus inilah. Ini ada keterangan. Wa an Khalid bin Ma'dan. Ini yang ini keterangan. Wa an Khalid bin Ma'dan bersumber dari Khalid bin Ma'dan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui siapa Khalid bin Ma'dan, ya ada tokoh-tokoh, misalnya Ar-Rijalul Hadis, ada Tahzib Kamal, ya macam. Bisa dipelajari kok kapan dia hidup, semasa siapa, abad keberapa, sahabat besar atau kecil. Itu kan boleh ditambah. Tapi ambo takut ambo kecil Pak Bet itulah pergi payah salah itu. Kalau awak biasa-biasa kok jangan, ya tambah pelajaran. Tapi lah kecian. Dan yang paling sanang manusia jadi manusia karena bisa berpikir, bisa menambah, bisa membaca lah. Dia pun membaca lewat lewat HP, tidak ada. Membaca buku, tapi kalau pernah yang membaca buku lebih rancak, cuma HP praktis. Kamasan baca, tapi kualitas baca itu yang perlu ditingkatkan. Kalau baca lawak-lawak itu sederhana saja. Baca lawak-lawak, rancak baca dan serius lah. Jadi bersumber dari Khalid bin Ma'dan, berkata Khalid bin Ma'dan. Dia mengatakan begini. Coba bagaimana perasaan kita bapak-bapak, ibu. Khalid bin Ma'dan ini mengatakan begini.
Al-mataru, apa arti al-matar? Siapa dapat? Hujan. Hujan. Al-mataru ma'un. Hujan adalah air, yakhruju, yang keluar dianya air. Coba ya. Kalau ada nanti orang ahli-ahli, enggak begitu katanya. Ya mungkin juga, mungkin jawab ya. Al-mataru, hujan adalah air yang keluar dianya air. Begitu kita membaca teks yang menurut kata bahasa. Air, hujan, hujan adalah air yang keluar dianya air min tahtil arsy, dari bawah ars. Coba. Jadi air keluarnya air hujan itu dari bawah ars. Di mana ars? Langit. Di atas. Ya di atas, nggak tahu. Namanya dari ars. Nah, ini bagi orang-orang ilmuwan mulai ketawa dia, tapi sebenarnya kalau dia mengketawai pendapat ini, maka kita pun mengketawai dia, sama-sama ketawa kita sebenarnya. Ilmu awak ada kira ketek senyum. Keluar dari bawah aras. Lalu bagaimana? Fayanzilu, maka turun dianya air minas sama, dari langit. Jadi dari aras tadi turun ke langit. Minas sama ilas sama. Jadi turun dari langit ke langit. Jadi berlampi-lampi nampaknya. Dari langit ke langit hatta yajma'a, sehingga berkumpullah air tadi Pisama'id dunia, di langit dunia. Kira-kira itu Pak Bet. Ya Guru, betul. Bisa jadi. Lain enggak dari laut dah. Itu teori dulu. Dari arah ke langit. Itu mangkoyo, ambo kita awak nak menyalahkan siapa-siapa dulu. Cuma itulah. Kalau makin didalami awak pun bingung dah tentu. Ya memang enggak ada wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya kata iko gunanya, ini gunanya adalah supaya kita bertambah sadar menggunakan waktu yang sedikit di muka bumi ini. Maksudnya walaupun sedikit, tapi kalau jadi hamba Allah kan senang. Cuma yang kita perhatikan, seperti yang sering saya sampaikan, seseorang itu masih senang bergelimang nafsu. Seseorang itu sedih karena sedihnya masih berhubungan nafsu. Paham maksudnya itu? Maksudnya senang seseorang itu karena terpenuhi keinginannya. Sedih seseorang itu karena tidak terpenuhi keinginannya. Kalau itu masih kelas bawah. Kalau sudah kelas atas, dia senang karena jadi hamba Allah. Dia tidak senang karena tidak jadi hamba Allah. Itulah kelas neraca. Ya, itu memang kok mengaji-ngaji cari. Sedangkan tukang kaji lebih payah sampai, apalagi nak mengaji. Jadi berkumpullah air tadi ke langit dunia. Apa yajtami'u fi maudhu', maka berhimpunlah air di langit dunia di tempat, ada satu tempat, maka taji'u, ini ja'a ya, maka datanglah, apa yang datang? Awan yang hitam. Maka dia menjadi awan hitam. Fatadkhulu, maka masuk dia ke dalam awan hitam itu, air yang berkumpul-kumpul tadi. Fatasrabu, maka dia pun mengalir. Ini yang mengalir payasukuha, maka mengalirkanlah Allah haitsyasa, sekira-kira kemana yang diinginkannya. Jadi dari situlah turun. Ini yang disampaikan dengan bersumber dari Khalid bin Ibnu Ma'dan. Nah, kalau kita menurut teorinya kan begitu saja. Pokoknya air laut naik kateh hasil itulah. Bang kau itu ya memang itu tidak perlu pikiran tu memang lebih itu. Ya paling-paling sabu itulah nikmat Tuhan. Sekadar itu saja. Di awal mulai kita pikir, mulai ada rasa, waduh begitu ya. Ada langit, ada bumi, kejadian saya seperti ini.
telapak kaki ke bawah, kepala ke atas. Makanya ada guru ambo dulu, bayangkan tuh, kalau sekiranya muncung ke belakang, di punggung, hidung di muko. Kalau makan tentu baiduan ke muko, baru oncongan ke belakang. Kan macam-macam payah awak. Kini ndaknya. Di muko so dicaliak di matonya. Rancak mahnya. Kok rapuh nampaknya. Kok ada kek hidungnya, harum. Amangango muncuangnya. Dulu gergajinya, giginya sekali, akunya halus sekali. Dulu tapi anehnya barang dunia aku ala dimakan sawantalo, tak tantulu dimapainya. Kalau di akhirat bisa sampai ke tulang. Itu yang ceritanya sampai ke tulang tuh. Cuma itu payah orang nangkok nanado selalunya. Nan ado selalu nan jalesa itu namanya ajilah. Itu maka wazarunal azilah. Maka ditinggalkannya. Itu mangko paman samiri pun ajal. Ajal itu artinya diartikan orang lah anak sapi. Daripada menunggu-nunggu Musa baliknya dari Tursinina rancak kolaya dan ameh dikumpah. Itu mangko akhirnya paganisme itu istilahnya barang nanadu selalu. Dunia ko sajalah. Akhirat pun tak ada tenda. Rupanya silakolah, tertipulah wamal hayatud dunia. Untuk menangkap tuh, untuk menangkap itu telah pilihan orangnya. Bermohonlah kita supaya dapat itu. Itu yang diberikan ilmu. Adapun ilmu-ilmu yang lain sudah saya katakan, ilmu cari makannya, menambah mabuk. Tapi jangan pula ndak dicari. Kan putih kaji tu. Ndak ada balik kata, ndak ada balik tu tak boleh kaji lah tu. Cuma tak faham dia orang tenda kan iko akak ustaznya kau ndak kamu tu. Yo lah sawana aja lah awak lihat ayat tu itu saja. Waktu baralah mulai awak mengaji kau. Nggak tahu ada nggak Pak? Enggak, maksudnya supaya paham tuh baralah mau mengaji. Gitu. Gitu. Ya, kadang-kadang paham mana, kadang-kadang hilang ya. Nggak Pak Bet? Ya kadang-kadang lah lama ngaji, lah caya buku itu alunya paham lah. Padahal mengaji sebenarnya seketel lah ketangkok, baik itu ya, itu isinya. Itu namanya mulai paham. Jadi terbiasa-biasa. Itu mangko terbiasa awak. Kadang-kadang mulai seceramah orang lah tahu awak, bukan sombong ya. Kau ceramah ke si kojong, kau ceramah kau maksud, kau ceramah lah apa namanya nataij itu atau natijah itu inti. Kan ada kadang-kadang Ustaz membaca syairnya tuh. Nataija lil fikri. Natijahnya sudah pikiran itu sudah bisa ditangkap. Itu ilmu mantik tuh mah. Kalau bahasa Minang lama. Apa keceknya? Apa tuh Pak Bet? Namun ada yang ikan di laut, ikan di tabek banyak. Kan ada. Sekile lah tantu jantan betino. Sekile ikan dalam air, lah tahu jantan betinanya. Itu. Ini membaca apa tuh pitua tuh premis tuh banyak orang pandai tapi sebenarnya membaca. Ya. Lah tahu awak ada kejadian Modeko. Ada kejadian Modeko. Banyak O-nya jadinya. Ya, karena itu kalau sudah begitu, kan ini ya cerita hujan tadi. Dengan turun hujan tadi, ini pula fa'akhraja, maka mengeluarkan, menghasilkan. Akhraja fi'il madi, tapi dia sudah muta'addi, menghendaki objek. Tapi kalau kharaja tidak, keluar fa'il aja yang ada, maf'ul nggak ada. Kalau ini fa'akhraja, karena sudah turun hujan, maka mengeluarkan. Cari fa'ilnya nih. Siapa yang mengeluarkan ini? Allah. Maka mengeluarkanlah dengannya, mengeluarkan Allah dengannya hujan dengan air tadi. Apa yang dikeluarkannya? Minas samarat. Dari berbagai jenis, dari berbagai jenis buah-buahan. Itu maka asmara itu gitu juga. Yang muda-muda, tuh ini asmara. Asmara itu buah cintanya. Makanya anak itu kan asmara suami istri.
Jadi itu maka mengeluarkanlah Allah dengannya hujan tadi, dengan air yang dari langit tadi, yang dari apa tadi, dari bawah ars tadi, dari berbagai jenis macam buah-buahan. Semuanya itu ini menjadi apa ini? Rizqa. Apa ini? Jadi apa fungsinya? Maf'ul. Menjadi maf'ul. Ya, menjadi maf'ul ya, tapi bisa juga yang disebutkan tadi menjelaskan maf'ulnya, menjelaskan jenis yang samarat ini. Kan dari segala buah-buahan keadaannya semuanya itu sebagai rezeki. Lakum, bagi kamu. Bagi kamu siapa ini? Manusia. Manusia. Jadi awaklah bertingkek-tingkek kamu. Kalau kita lihat misalnya sederhana saja. Misalnya rumput. Kalau rumput itu kan disiram hujan di bumi. Rumput subur dimakan sapi atau kerbau, kambing. Kambing pun sudah subur atau sapi sudah gemuk. Dimakan manusia. Iya, dimakan manusia. Ikan begitu juga, dimakannya gemuk, dimakan manusia. Kalau manusia sudah gemuk, dimakan siapa? Makan cacing. Itu kan makan cacing itu bukan sebenarnya untuk makanan cacing, tapi sudah memang busuk begitu. Jadi tidak ada yang makan kita lagi. Kalau ada nampak sapi gemuk-gemuk, aku lama aku membuat dendeng, buat randang. Tapi kalau nampak orang gemuk-gemuk pula, kan tidak ada pikiran orang kau dimakan nggak bisa. Begitu hebatnya sayangnya Allah kepada kita. Itu tajam rasa nama. Cuma orang pandai pula, itu manusia apa tuh? Manusia pemikir agama. Kalau PT sepengana kau manusia ekonomi. Kalau teknik-teknik juga kau manusia teknik. Dibagi-baginya pula kan. Jadi aturannya awak sadoyo, manusia teknik yo, manusia agama yo sadoyo. Asal jangan manusia yang jahat lah. Jadi itu makanya rezeki bagi kamu. Artinya dikasih penjelasan ini ai tafsir namanya ya. Ambata, ini fil madi nih. Kalau ini fil madi ini apa bacanya coba? Allahu. Jadi ambatallahu. Jadi fa'il ya. Jadi telah menumbuhkan nabat. Awak lagi cerita nabati. Hayawani nabati lah. Bahasa Arab tuh. Jadi maksudnya menumbuhkan Allah bil matar. Disebabkan, ini bahasa babiah ya. Disebabkan hujan yang bi alwanis samarat. Disebabkan hujan itu ditumbuhkan Allah min alwan. Alwan ini bentuk banyak dari laun. Kalau laun satu warna, alwan banyak warna. Maksudnya ke sini. Dari berbagai warna-warna buah-buahan. To'aman menjadi makanan bagi kamu manusia. Dan juga menjadi makanan lisa ilil khulq. Seluruh makhluk. Itu nambah kejian tadi. Mulai ini makan kambing ini makan orang. Jadi batingkek-tingkek. Cacak gitu juga. Jadi sudah ada peraturan. Itulah kan coba petajam rasa itu kan hebat. Itulah bangsa manusia yang cerdas, berpikir, perasaan dalam, tapi sayang 1000 kali sayang karena tidak diasuh, tidak diasah, tidak dirawat, maka dia maka dia lebih kejam ya, lebih kejam daripada hewan buas. Kal an'am. Ulaika kal an'am balhum adal. Balhum adal itu. Tapi inilah kita sama-sama dan menghimbau kepada saudara-saudara kita dan seluruh manusia lah supaya kita menyadari. Itu maksudnya kita sudah paham. Rupanya supaya sadar orang kepada Tuhan, kepada Allah, sehingga dia berlaku sabar, berlaku jujur, berlaku baik. Tapi
Apakah bisa orang semua begitu? Tentu tidak. Itu maka dibuatlah peraturan, dibuat hukum, dibuat undang-undang. Yaitu harapan supaya manusia baik. Ya. Jangan pula nanti tanpa beragama saja. Agama itu kan undang-undang sebenarnya, din, ya. Oleh karena itu ditutup. Karena itu begitu uraian dari atas, allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Baru di sini fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah, ini lanya la nahi ya, nahi. Maka janganlah kamu buat, hai manusia, bagi Allah tandingan. Maksudnya membuat bagi Allah tandingan itu ada kekaguman-kekaguman selain kepada Allah. Kalau kagum kepada Allah biasanya efeknya bagus. Tapi kalau sudah ada tandingannya, kadang-kadang mulailah berperangai. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, masalah harta. Dia kagum kepada harta. Allah kagum juga. Cuma kalau sudah begitu, terjadilah korupsi, terjadilah mar'ab, terjadilah manipulasi, terjadi bohong-bohong. Tapi kalau kepada Allah, sabar dia. Sama kok. Itu maksudnya. Maka di dalam satu negara sebenarnya agama itu bukan untuk ritual-ritual saja, mengatur untuk cepat menjadi baik. Ya. Cuma karena bermacam-macam cara lain jadinya. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu. Di sini sudah dibuat itu. Ai suraka. Ingat tuh suraka, bentuk apa itu? Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Banyak. Bentuk banyak ya. Bentuk tunggalnya apa? Syirkun. Kalau syirkun masdar tuh. Syirkun masdar. Masdar. Sigat mubalagah buat Tarika. Syarikun. Sangat mempersekutukan. Kalau dua bagaimana dua? Tarika nih. Kalau banyak Suraka. jangan syarikuna. Kalau syarikuna jamak muzakkar. Syarikun, syarikani, suraka. Oh, ini suraka. Iya. Alimun. Alimani. Ulama. Ulama. Fakirun. Fakirani fukara. Ulang. Tapi alun menunggu alun jadi torehnya lupa kan itu saja. Dia maklum labar aja lah tua, nggak masalah. Pasti pengubah. Kalau lah dari KT itu dari Karjo, ya Ustadz dari KT itu ya Karjo. Lah sekolah kau ke Padang kau lah Karjona. Dua di kantor kau di kupas sampai kini kau kupas. Bisu di akhirat kau bila akhirat nak laku lah. Cik balik salah. Bisa awak di akhirat kan tak ada sembahyang lain. Tak ada sembahyang, tak ada segala lain. Cik menerima sanang selai. Kalau awak elok. Tapi kalau tak ada elok, menderita panjang. Ya. Tembus ya pandangan. Ya, pandangan prinsip. Punya prinsip. Manusia kan berprinsip. Jadi maksudnya jangan kamu buat tandingan-tandingan. Serikat-serikat di mana? Fil ibadah. Dalam ibadah itu kan ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairul mahdah. Jadi misalnya awak sedang jadi supir oto, dalam supir itu pangan awak itu, ini baraka dapat setoran kuaba kan, berarti mulai ya. Tapi kalau tekana ambo lo ko ambo bau orang ikut karena Allah, ini ada makasihnya bisa sampai ke rancak. Itu maksud. Sudah begitu uraiannya tadi dijadikannya kamu dibuat
bumi, diturunkan hujan, ada buah-buahan. Enggak mungkinlah kagum kepada yang lain. Boleh kagum kepada yang lain, tapi setelah coba sambung. Setelah kagum kepada Allah. Setelah kagum pada Allah. Jadi singgah terminalnya dulu ke Sinan, ya ke pusatnya. Fala taj'alu lillahi andada. Di sini ditutup. Wa antum ta'lamun. Coba takok dulu. Wow-nya ini wow apa? Wow atap. Itu enggak mungkin. Dan karena dia jawab. Gua jawab. Mana mungkin wow jawab. Ikonan Pak. Jadi ikon namanya wow hal. Wow hal. Agar. Menjelaskan. Artinya agar. Kalau situ apa terjemahnya gua? Coba mulai pala taja'alu, coba Ibu terjemahkan. Janganlah, coba mulai. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Terus? Dan kalian mengetahui. Sebenarnya bukan dan itu. Betul, maka enggak pas terjemah itu. Padahal. Padahal ya. Atau sedangkan boleh. Sedangkan ya di sini. Kan kamu sudah diuraikan tadi itu. Begitu prosesnya. Kamu sudah tahu kok masih kamu kagumi juga yang lain. Sehingga kamu pun enggak lurus dalam bekerja lagi. Sebenarnya memang orang batete aku kan kagum kepada yang lain. Kalau kagum kepada Allah, lurus kerjanya. Tapi dia kagum kepada yang lain, maka mulai mereng-mereng. Aturan kaki ke bawah, kepala oleh. Ya. Jadi itu sedangkan kamu sudah mengetahui. Di sini maksudnya kalau penjelasan oleh almarhum annal indat, indat kan bertandingan tadi. Sesungguhnya bilangan-bilangan atau tandingan-tandingan li imtisal, untuk imtisal ini timpel, ya timasil sebagai contoh, maksudnya sebagai perwujudan tandingan-tandingan untuk seperti timpel-timpel, ya seperti patung-patung. Jangan dibuat itu. Ini maksudnya kenapa kamu sudah tahu, kenapa kamu buat tandingan sebagai sesembahan. Jadi sebenarnya ini bahasanya sederhana. Jadi maksudnya jadi kekaguman, ya. Demi mencapai dapat membeli kendaraan, salah. Demi mencapai supaya senang hidup, salah. Kan itu jadinya. Tapi kalau kita hanya mencari redha Allah, udah bagus. Wala takdir ala misla ma yaf'aluna, dan tidak sanggup ya engkau atas membuat contoh apa yang dilakukan. Jadi kalau disembah yang lain, balik ke atas, sanggupkah dia menjadikan langit dan bumi? Sanggupkah dia menjadikan kamu? Sanggupkah dia menurunkan hujan? Maka nggak mungkin untuk dikagumi itu. Ya, tapi namanya kita punya nafsu. Bekola dietong, datang pula setan, tambah dikuasainya. Au yuqalu, atau dikatakan orang lagi, wa antum ta'lamuna. Sama nih. Sedangkan kamu mengetahui, apa itu? Maksudnya annahu laisa fit Taurah. Jadi bahwa sesungguhnya yang demikian itu tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil. Apa yang tidak ada membuat ini isim dari lesen. Tidak ada jawasnya, tidak ada yang membuat biarpun dalam Taurat, dalam Injil menjadikan bilang. Jadi dalam Taurat, dalam Injil nggak ada mengatakan Allah itu ada tandingan. Sama, lihatlah dalam Taurat. Dilihat dalam Injil. Cuma persoalan lagi, mana Taurat yang asli, mana itu jadi. Kalau itu dibuka lah, mulailah ribut. Dia itu manusia lah. Nah, yang jelas itulah. Di dalam Taurat, dalam Injil sama sebenarnya. Dalam Quran tetap yang Allah, ya memang Allah, tidak ada serupa apapun. Jadi apa tujuannya? Paham mau kaji itu? Tujuannya supaya manusia benar-benar bagus, tidak mereng-mereng kerjanya. Kalau sudah bagus, berarti fungsinya manusia sebagai hamba Allah sudah benar, ya. Jadi itu makanya di sini Bapak-bapak ayat 21
22 surat Al-Baqarah ini salah satu artinya di antara lain usaha menjadikan kita memiliki ini. Furqan, ada pembeda hak dengan batil. Jadi orang kalau sudah dipahami ayat tadi, oh jalih ini yang sebenarnya yang disembah, ini yang tidak. Kemudian ada namanya dia, cahaya mengerti kita, ada nur cahaya dalam hidup. Kemudian ada zikir, tetap kesadaran pada Allah. Sadarlah kita kepada Allah. Karena pada ayat 21 dan 22 ini dijelaskan tentang penciptaan diri manusia. Sudah itu tempat tinggalnya, serta segala fasilitas untuk kelangsungan hidupnya. Sebab itu manusia paham mana yang sebenarnya hak, mana batil, terang pandangan hidupnya, dan selalu sadar tentang Allah. Inilah. Itu gunanya mengaji itu. Tapi kalau sekadar baca sekian pahalanya itu mengaji anak-anak. Ya, tapi tentu anak-anak dulu enggak Pak Ben? Yep. Ya, kalau enggak jadi anak-anak tentu bilul jadi orang kadang. Tapi janganlah mona jadi anak-anak. Tanya Cik Guru. Kejadian manusia Allah pakai khalaqa. Sementara kejadian bumi, langit Allah pakai ja'ala. Apa bedanya Guru? Iya, jadi kalau nan khalaqa itu berubah dari misalnya ambil contoh misalnya menjadikan ubi atau khalaqa itu. Kan mulanya dari bahan lain menjadi menjadi bonehnya. Itu dipakai khalaqa. Tapi kalau ubi jadi sanjai itu ja'ala. Itu. Jadi bumi langit itu mangko ada gelap, ada itu ja'ala. Tapi kalau menjadikan ke bumi mulanya itu khalaqa. Tapi kalau bumi bisa berputar itu ja'ala, gitu aja. Lah kejadian manfaat berikutnya dipakai ja'ala. Kalau pertama dari kejadian lain ke yang lain itu adalah khalaqa. Maurice, ya hebat siapa menguraikan lain, orang Prancis kok. Maurice Bucaille. Apa bedanya ja'ala dan khalaqa? Jadi itu maksudnya ya. Tapi jangan dipikirkan bana sampai payah-payah nanisinya itu sebenarnya. Misalnya terjadi siang malam itu kan karena perputaran bumi. Maka siang malam itu dipakai ja'ala. Ya. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia. Pokoknya mulai ya ayuhan nas sampai kepada allazi ja'ala lakum fala taj'alu lillahi andada rizqan lakum, itu mendorong kita supaya bertambah tajam rasa. Nah, itu makanya kalau ketajaman keyakinan bertambah, tentu keimanan pun tambah kuat, berarti otomatis syariatnya jalan. Ndak mau apalai rentenir, ndak mau macam-macam dalam panganannya. Gitu jadi persoalan. Jadi bagaimana cerita orang syariat dijalankan kalau keimanan ndak duduk apa ya? Ndak bisa. Sama orang membuang-buang sarok dari oto, banyak awak lihat. Lama campak-campaknya keluar. Bagaimana itu? Ya kesadarannya untuk kebersihan itu tidak ada. Tapi kalau orang kesadaran kebersihannya ada dalam jiwanya, sarok itu masukannya ke tempat saku-sakunya dulu itu tempat tertentu baru dibuang. Tapi kalau tidak ada, tidak sembarangnya plak pluknya campak-campakan. Jadi itu makanya heboh lah orang cerita aku tidak ikut aku. Nah itu kan syariat dan lahir. Ya itu akan dilaksanakan orang karena keyakinan kepada Allah itu menipis. Ya. Ini nanti akan lebih lanjut. Itu maka di sini disebut allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini ya sedikit lagi. Orang yang takut dengan Rabb mereka dengan gaib. Itu ceritanya. Sadar tarih wahum anis sa'ah. Mereka itu dari setiap saat muspikun, hati-hati terus. Kalau sudah bisa begitu, wahaza zikrum mubarak. Inilah zikir yang penuh berkah. Namanya ini zikir gaib.
Anzalnahu, kami sudah turunkan begitu keterangannya. Apa antum lahu mungkir? Apakah kamu masih mengingkari? Jadi awak supaya sampai ke tingkat ini, sadar terus kepada Allah. Jadi itu makanya manusia ada yang tidak zikir, itu sama sekali. Cara ini tidak baik, tertutup mata hatinya. Mestinya manusia tidak seperti itu. Itu terserah. Jadi manusia kalau ada seperti itu kita hanya menyampaikan, menghimbau. Yang kedua, ada yang masih zikir gaflah. Zikir gaflah ini mulut menyebut kumat kamit, tapi hati lengah. Bentuk kini kan mau mengaji kaji tinggal kaji. Andaknya tekana dia taruh ya. Namun lumayan juga namanya. Saya membuat lumayan untuk sementara. Kalau bisa zikir gaflah, alam banyak baca-baca kan lumayan. Tapi jangan berkepanjangan gaflah. Wajib naik kelas menjadi zikir gaib, gitu ya. Zikir gaib, inilah sebenarnya. Atau zikir mubarak, inilah yang diinginkan, dan inilah inilah yang orang beruntung. Kalau sudah zikir kan beruntung dalam hidup dan orang yang menang dan tentram jiwanya. Kalau ke Pak Bet di kerjaan tidak lapa-lapa lah Pak Bet. Tidak rasa hatinya. Ya memang payah kalau mengaji ya memang sesuai menurut kadarnya. Khatibun nas, ya, berbicaralah di hadapan manusia. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi kalau orang yang beragama itu sebenarnya kadar akalnya makin lama makin tinggi. Maka dia filsafatnya, Bu. Kalau filsafat itu bisa baku-taku itu sah. Makanya filsafat ujungnya adalah tasawuf, gitu jadi. Gitu caranya ya. Filsafat ujungnya tasawuf. Imam Ghazali kan coba berfilsafat. Ada mamnya. Akhirnya sampailah ke tasawuf. Ya, ilahuna faqat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman. Allahumma, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Naam.